قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. المفردات: الصلاة لغة الدعاء بخير، فإذا أضيفت إليه تعالى كان معناها زيادة الإنعام المقرون بالتعظيم والتبجيل. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصلاة من الله رحمة، ومن العبد دعاء، ومن الملائكة استغفار. السلام التحية اللائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما. النبي أي المعهود عند الإطلاق، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وله تعريفان: عام وخاص. فعل الأولى أولي ف... أولي بولانا عفوا فعل الأول فعل الأول فعل الأول فعل الأول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، سواء أميرا أمر 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 بتبليغه أم لا. فإن أمر بذلك فرسول أيضا، فالنبي أعم من الرسول. وعلى الثاني هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع بشرعه ليعلم به في نفسه ليعمل عمل يعمل ليعمل 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 به في نفسه. والرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ليبلغه ليبلغه إلى غيره، ولا يكون إلا رجلا، لقوله تعالى: وما أرسلناك قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهو على وجهين بتشديد الياء: نبي مأخوذ من النبوة، وهو المكان المرتفع. سمي النبي سمي النبي به لأنه مرفوع الرتبة أو رافع رتبة من تبعه. وثاني بالهمز نبيء مأخوذ من النبأ، وهو الخبر، لأنه مخبر أو مخبر عن الله تعالى. والله Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana bi ini. Amin ya rabbal alamin. Summa sholatu wassalamu sarmada. Kemudian bermula salat dan salam dalam selama-lama itu ala nabi, kepada nabi. Siapa nabi? Khairiman, sebaik-baik orang, qad wahada, yang sungguh telah mentauhidkan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa man tabi'a, dan kepada orang-orang yang mengikuti ianya orang, sabila dinil haqi, akan jalan agama yang benar, ghaira mubtadi'in, hal keadaan itu bukan pelaku bidah. Al-mufradat, as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khair. Salat pada bahasa itu doa dengan baik, doa baik terhadap orang lain.
terhadap diri sendiri. Penting doa isinya kebaikan. Salat. Mau salat mau berdoa Ustaz. Faidza udhifat, maka apabila dimudhafkan akan dianya as-salat ilahi ta'ala, atau dimudhafkan di sini bukan jadi mudhaf ilaih, bukan. Boleh juga. Makna mudhaf ini dinisbatkan karena enggak harus lafadznya salatullah Ustaz. Kalau salatullah kan mudhaf ilaih. Karena bisa aja sallallahu. Sallallahu juga di sini maksudnya mudhaf. Dimudhafkan, maksudnya dinisbatkan. Kalau Allah yang berselawat bagaimana itu? Bukan idhofah istilahi. Faidza udhifat, maka apabila dinisbahkan akan dianya salat kepadanya Allah Ta'ala, karena makna nisi adalah maknanya salat itu ziyadatal in'ami, tambahan memberi nikmat. Al-makruni, nah kepada in'ami, yang disertai akan dianya in'am, pemberian nikmat, bitta'zimi wat tabjil, dengan memuliakan. Ta'zim tabjil sama artinya. Jadi, nah itulah Allah berselawat apa maknanya? Allah memberikan nikmat terus menerus kepada Nabi serta Allah memuliakan Nabi. Maka warada an Ibni Abbasin, dan sungguh telah datang dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma oleh apa datang? Anna sholata fa'il warada. Oleh bangku salat dari Allah itu rahmat namanya. Wa minal abdi, salat dari hamba itu doa. Wa minal malaikati, salat dari malaikat itu namanya istighfar. Nah, inilah namanya idhofah Ustaz. Idhofah. Baik. Aman Ustaz. Baik. Assalamu at-tahiyatul la'iqatu. Bermula salam itu penghormatan yang layak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan yang sesuai dengan martabat Nabi. Sarmada maknanya daiman, taraf. Zaraf Ustaz. Ya. Gimana tadi lafadznya? Syairnya lupa. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi, ya tadi Ustaz. Alan Nabi, alif lam ahdi, beliau mau bilang ahdi. Alan Nabi ail ma'hudi, Nabi yang sudah dimaklumkan. Nabi yang dimaklumkan. Alif lam ma'hud saya. Ahdi ya. Ahdi zihni. Nabi al-ma'hudi, Nabi yang sudah maklum ketika diitlaq. Ketika disebut Nabi, sekarang langsung kita pahami Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dianya Nabi yang maklum ketika diitlaq tanpa kait, itu Sayyiduna, junjungan kita, yakni Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifani, dan bagi Nabi, lahu kembali ke Nabi, baginya Nabi itu ada dua definisi. Amun wa khasun. Ta'rif yang umum dan ta'rif yang khusus. Fa'alal awali, maka di atas yang pertama, maknanya yang umum. Wa insanun zakarun hurrun. Ya, dianya Nabi itu manusia yang laki-laki yang merdeka. Manusia laki-laki yang merdeka, uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya insan bisyar'en, dengan satu syariat. Sawaun, bermula sama saja itu umira, diperintahkan akan dianya insan bitabelighihi, untuk menyampaikannya syariat, amla, atau tidak diperintahkan. Fa'in umira bizalik, maka jika diperintahkan akan dianya insan dengan demikian tabligh, rasulun, maka dianya insan itu rasul juga. Selain Nabi juga rasul. Ini definisi turun-temurun, Ustaz, nggak ada perubahan. Nah. Tapi ada definisi baru, bukan baru Ustaz, saya baca dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Nabi juga diperintahkan untuk tabligh. Kata Sasaqaf. Beliau buat dalilnya, saya lupa. Fan nabiyyu ammu minar rasuli, maka nabi itu lebih umum dari rasul. Setiap rasul mesti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Alasani, dan di atas definisi yang kedua, khas. Secara khusus. Wa insanun zakarun hurun, dianya nabi itu manusia laki-laki, manusia yang merdeka. Uhiya, yang diwahyukan kepadanya insan bisyar'en, satu syariat, liya'mala bihi, agar beliau mengamalkan dengannya syariat fi nafsihi, pada dirinya. Nah, ini khas kan? Enggak ada am dari di atas, kan ada am.
Nah, tadi di atas sawaun umira bitablighi amla amlam yu'mar. Di segi itu umumnya kan. Tapi di sini jadi kalau definisi pertama nabi itu bisa dapat perintah menyampaikan, bisa juga dapat tidak dapat perintah. Nah, ini masih benar juga definisi Syekh Hasan Saqaf. Kalau definisi khusus berarti laki-laki yang dapat wahyu, laki-laki merdeka dapat wahyu untuk diamalkan sendiri ya. Nah, itu khusus. Tidak menyampaikan kepada orang lain. Warasul dan berumlah rasul itu insanun dzakarun hurun, manusia laki-laki, manusia yang merdeka, uhia yang diwahyukan kepadanya insan bisyar'in dengan satu syariat, liyuballighahu agar menyampaikan ianya insan akannya syariat ila ghairihi kepada lainnya insan. Wala yakunu illa rajulan dan tidak ada ianya nabi dan rasul kecuali laki-laki. Sama laki-laki, nabi laki-laki, rasul laki-laki. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka tidaklah kami utus. Tapi kalau kita lihat di sini dalil arsalna kan berarti rasul Ustaz kan? Apakah ada nabi perempuan? Emang ada khilaf Ustaz kan? Wa ma arsalna, ni balik pada nuni ta'zim bagi Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Ya, cuma lafadznya arsala kan, utus. Arsala kan lebih identik dengan rasul Ustaz kan? Ada mursil, ada mursal. Nah gitu. Jadi bisa juga walayakun dan tidak ada ianya rasul. Kecuali laki-laki. Memang kalau nabi, laki-laki juga. Itu maksud saya. Tapi kalau kembali ke nabi lebih mantap. Tidak ada ianya nabi kecuali laki-laki. Kalau nabi aja laki-laki, rasul mesti laki-laki kan? Nah, karena rasul berangkat dari nabi. Gitu. Walaupun dalilnya arsalnya tidak kami utus. Seolah-olah arsalnya tidak kami utus sebagai rasul kan? Seolah-olah begitu. Tidak kami utus kepada sebelum kamu ya Rasulullah illa rijalan kecuali akan laki-laki nuhi yang kami wahyukan kepada mereka. Kenapa jadi khilaf Ustaz? Karena dalam Quran ada juga auha kepada perempuan. Wa auhayna ila ummi Musa kan gitu. Kami wahyukan. Berarti seolah-olah ibu Nabi Musa perempuan menerima wahyu, Sayyidah Maryam. Tapi auha di sini ulama mentafsirkan alhamaha. Ya, alhamna, ilham kan. Tapi itu kan melenceng dari zahirnya Ustaz. Secara zahir ya auha maksudnya kan. Apa salahnya Allah langsung menulis alhamna kan banyak juga dalam Quran. Dari situlah timbul khilaf. Memang para ulama menyatakan auha kalau untuk perempuan alhamna. Sama seperti untuk lebah kan juga Allah mewahyukan kepada lebah kan? Auhayna ilan nahli ya. Jadi di sana juga alhamna kata para ulama. Pokoknya intinya nggak boleh perempuan setara laki-laki. Itu bahwa ala wajah ini dianya Nabi itu di atas dua wajah, dua pendapat. Ini berkaitan dengan mustaq kalimat Nabi. Yang pertama bitasdidil ya'i, nabiyun. Nabiyun. Nabiyun berarti fa'ilun. Ma'khudun minan nubuwah. Yang pertama nabiyun kita baca. Dan nabiyun itu diambil dari nubuwah. Apa arti nubuwah? Wawal makanul murtafi. Murtafi tempat yang tinggi. Nah, terus kenapa nabi disebut dengan nabi? Tingginya di mana? Summiyan nabi yubihi. Dinamakan akan nabi dengannya nabi. Li'annahu marfu'ur rutbati. Karena nabi itu marfu'ur rutbah. Yang diangkat derajatnya. Jadi nabiyun ini Ustaz fa'ilun bisa maknanya bermakna isim maf'ul, bisa juga bermakna isim fa'il. Jadi makna pertama makna isim maf'ul kata beliau, li'annahu marfu'ur rutbah. Nabiyun artinya marfu, yang ditinggikan derajatnya. Bermakna isim maf'ul. Atau bermakna isim fa'il, rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Nabi itu rafi'u yang mengangkat derajat orang yang mengikuti akannya Nabi. Berarti Nabi bermakna nabi'un. Mana isim fa'il kan?
Kemudian yang kedua bilhamdi dengan hamdah nabiun. Ma'khudun minan naba. Nah, diambil dari naba, berita kan. Anin naba'il azim, berita. Wahwal khabaru, dianya naba itu berita. Kenapa Nabi disebut Nabi? Berita apa? Li'annahu mukhbarun. Karena sungguhnya Nabi itu mukhbar, yang diberitakan. Makna Nabi diberitakan jauh sebelum Nabi dilahirkan, sudah ada berita dalam kitab-kitab sebelumnya. Ingat? Mana mukhbar, Nabi diberitakan. Diberitakan dalam kitab sebelumnya. Kayak dalam surat apa itu? Ja'a min ba'di ismuhu Ahmad ya. As-Saf apa? Lupa saya. Siapa Nabi? Nabi Isa. Ini juga sama Ustaz, Nabiun juga bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Kalau bermakna isim maf'ul mukhbar ya. Alladzi yukhbaru bihi. Atau mukhbirun. Bermakna isim fa'il, beliau mukhbir, memberitakan anillah. Beliau memberitakan dari Allah, maknanya membuat informasi dari Allah untuk umat. Nah, itu. Khairu man wahada. Sebaik-baik man yang sungguh telah mentauhidkan ia, yakni afdalu jami'il muwahhidin. Yang paling utama dari semua ahli tauhid. Kalau dari ahli tauhid aja beliau paling utama, apalagi dibanding yang lain kan? Nggak bisa dibandingkan. Nah, itu. Ada tambahan di sini ta'liq. Saya baca. Ta'liq 1, qala al-Busairi fil Burdah. Berkata oleh Syekh Al-Busairi dalam Qasidah Burdah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi. Unggul ianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan nabi-nabi. Akan semua nabi-nabi fi khalqin dalam bentuk fisik. Wa fi khuluqi dan dalam akhlak. Walam yudanuhu dan tidak mendekati oleh mereka para nabi yang lain akannya nabi kita. Fi ilmen baik dalam segi keilmuan wala karomi tidak pula dalam segi kemuliaan. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmen wala karomi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Bermula seluruh mereka para nabi dari Rasulullah itu mereka mengambil. Semua rasul yang lain itu mengambil dari Rasulullah gharfan, akan seceduk secuil air minal bahri dari lautan, aw rashfan atau setetes minad diyami dari sungai-sungai ya. Masya Allah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والألف في قوله وحد للإطلاق وآله المراد بهم في مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن تقي لما جاء في الحديث لما جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال آل محمد كل تقي رواه الطبراني في معجمه الأوسط. أما في مقام الزكاة فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى هم بنو هاشم فقط. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنو هاشم والمطلب. Betul. Nah, wal alifu fi qauli bermula alif pada ucapan nazim wahada itu lil itlaq, bukan alif tasniah. Ya, supaya pas sama sarmada. Wa alihi selawat dan salam kepada keluarganya Nabi.
Al-muradu bihim bermula yang dimaksud dengan al dalam makam doa sebagaimana di sini itu kullu mu'minin taqin, setiap orang beriman yang bertakwa. Ini enggak adil Ustaz. Kita selalu mengambil hak keluarga Hmm. Nabi. Ya kan? Hmm. Salawat salam Hmm. kepada keluarga Nabi. Kita pengen semua orang masuk dalam keluarga Nabi. Hmm. Gara-gara hadis ini Ustaz. Ini hadis dhaif ini. Saya baca di Ah. sebagian ini ya. Ini Hmm. kayak merampas hak keluarga Nabi. Dan Nabi Hmm. menyatakan kan kita wajib berselawat dalam sholat Ustaz kan? Hmm. Dalam sholat tapi kalau selawat dalam sholat memang sepakat nggak masuk, bukan kullu mukminin, bukan. Nah, cuma kenapa para ulama dalam makam doa memasukkan semua orang beriman? Ya karena pengen semuanya dapat syafaat Nabi barangkali. Hmm. Nah, tapi pada dasarnya kan selawat kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat. Nah, berarti kan Hmm. beda mestinya kan? Beda. Hmm. Dan man tabi'ahum, kan berarti beda kan Ustaz kan? Kalau di Ali masuk semua mukmin taqiyin, sahbi Hmm. dan man tabi nggak perlu lagi, kan gitu. Hmm. Nah, walaupun nanti ada alasan khas ba'da am, nggak apa-apa juga kan? Atau Hmm. am ba'da khas, al lebih khas. Tapi di sini lebih am kalau makna di sini. Yang dimaksud Hmm. dengan al kullu mukminin taqiyin kan lebih umum kan daripada sahabat. Hmm. Nah, biasa disebut khas dulu baru am. Hmm. Ini beliau kenapa kata beliau di sini? Kenapa al dimaknai setiap mukmin taqiyin? 5 karena hadis yang datang. Karena ma yang datang ya dalam hadis lemah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Pernah Anas bin Malik ditanyakan. Su'ila Rasulullah ditanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammadin, siapa itu keluarga Nabi? Faqala, Nabi berkata, alu Muhammadin kullu taqin. Keluarga Nabi itu setiap orang yang bertakwa. Ya. Hmm. Rawahut Tabrani fi Mu'jamil Awsat. Diriwayatkan akan ini oleh Tabrani dalam Mu'jamnya yang Awsat. Amma fi maqamiz zakati, adapun pada makam zakat, faqala al-Imam Malikun, maka berkatalah oleh Imam Malik rahimahullahu taala, hum bermula mereka al-Nabi itu Banu Hashim saja. Lebih ketat nih Imam Malik ya. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullahu taala, Banu Hashim wal Muttalib. Al itu yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini dalam bab zakat Ustaz, mereka dikecualikan tidak boleh menerima zakat. Benar? Ya, itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Enggak Dan sayang. mereka tidak boleh menerima zakat lah. Jadi di sini pada bab zakat, pada darjatnya zakat dibahaskan sini kerana mereka tidak boleh terima zakat lah. Ya, dalam bab zakat karena itu disempitkan mereka Ustaz. Enggak dapat Ustaz. Nah, makanya keluarga Nabi zaman dulu itu dari zaman Bani Umayyah itu sudah terjajah kalau bahasa kita, dikejar kemana-mana kan, zakat nggak dapat segala macam. Akhirnya mereka memang kalau kita baca sejarah ada juga ini yang memasukkan unsur politik Ustaz katanya. Kalau keluarga Nabi dapat banyak zakat segala macam, punya kekuatan ya kan di segi politik kan. Karena zaman dulu kan perlu harta yang banyak. Kayak Muawiyah itu kan membayar Yazid itu membayar 40 miskal satu orang tentara yang diperintahkan untuk merusak Madinah di tahun 61 Hijriah. Jadi raja-raja zaman dulu itu punya harta yang banyak sehingga pasukannya setia banget Ustaz. Siap mati. Ya kan? Karena dibayar kali Ustaz. Dibayarnya lumayan ya. Itu bisa jaminan untuk keturunan seolah-olah begitu Ustaz. Makanya kita kadang nggak paham kalau kita baca sejarah kenapa sih pasukan Yazid itu sampai rela membunuh Sayyidina Husain dengan cara yang sangat kejam. Padahal Nabi menyatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah kan gitu. Membunuh hewan saja harus baik caranya, apalagi membunuh orang gitu. Ini udah dibunuh, dipotong lehernya, diinjak-injak dengan kuda itu kan zalim banget. Kenapa mereka kuat melakukan seperti itu? Karena mereka banyak yang nggak paham Ustaz, tentara bayaran. Ini saya baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Saya Ustaz cek kan. Jadi tentara bayaran. Kadang mereka nggak paham dari lahir udah nasibi. Pokoknya dianggap
yang musuh raja berarti musuh mereka. Kadang bisa-bisa dianggap kafir kan, sehingga nggak Hmm. segan-segan walaupun keturunan Nabi dibunuh. Kadang mereka nggak kenal siapa-siapa. Nah, pasukan Ya, berani kalau mati. kalau kita lihat pada pasal, karena dulu Ana pun juga pernah uh, bekerja sebagai askar. Bukan Ya, bekerja lah, memang harus masuk pada askar hmm, 2 tahun, ya, menyumbangkan tenaga. ya, Jadi askar ini memang cara askar mereka memprogram minda mereka itu sebagai pengikut, Ustaz. ya. Tapi wajib Ya, patuh lah. Sami'na wa ata'na ya gitu ya kan. ya. Walaupun mereka menentang itu orang yang benar. Hmm, Nah, itulah. Apalagi ya itu. hmm. Di zaman dulu udah begitu, Ustaz. Apalagi kalau Sekarang, dibayar kan ya. harus patuh. Ah, itu Ustaz ceritanya. Jangan panjang-panjang tentang itu bahaya. Lanjut, Ah, lanjut Ustaz. tapi ada juga manfaatnya di sini, Ustaz. Ya, Fawaidnya masuk. Ustaz. Fawaidnya masuk dalam babu zakat. Ya. Ya, Cuma kan para ulama emang ini Ustaz bahasa kita. Katanya zakat itu kotoran, mereka nggak boleh makan kotoran kan? ya, Itu kotor wasa. Memang panjang cerita di balik itu Ustaz, jangan kita bahas. Di sini ya. ada bab Ya, khusus. karena ada hadis kan yang Nabi tidak terima sedekah tapi terima hadiah. Ya. Ya. Tapi ada juga beberapa fatwa Ustaz. Pada dalam Hmm. di mana saya baca? Pada dalam Bajuri ya. Di zaman sekarang kan mereka nggak dapat humus kan? Nggak ada harta fih segala macam. Jadi nggak Hmm. apa-apa. Ada ulama yang membolehkan untuk memberi zakat kepada mereka. Hmm. Dan boleh Benar, ditaklid. benar. Nah, oke lah zaman dulu mungkin ada jatah kan? Ada humus kan? Ya. Harta fih. Karena ramai dari kalangan ahlul bait yang miskin, Ustaz. Ya, itu fakta sejarah yang pahit Ustaz. Hmm. Banyak kita yang harus kita baca Ustaz. Hmm. Insyaallah, Ya, insyaallah. semoga Allah mudahkan. Lanjut. Amin. وصابه اسم جمع لصاحب بمعنى صاحبي، وهو Sahabiyin. عفوا صح صحابي، وهو Sahabiyin. ما صحابي، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة مؤمنا ومات على إيمانه، غير مبتدع. المبتدع من خرج عن الحق، والحق هو كل ما وافق الكتاب والسنة Kabar wasun. والإجماع. نعم. ما وافق الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والبدعة لغة ما كان مخترعا مخترعا وكان مخترعا على غير مثال سابق، وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع. Bismillahirrahmanirrahim. تفضل. Wasabihi. تفضل. Wasabihi ismu jam'in li sahibin. Sahabi itu isim jamak bagi sahib. Sahib maknanya orang yang menemani, tapi sahib di sini khusus sahabat Nabi. Ya, sahabi isim jamak. Isim jamak yang enggak ada mufradnya. Isim jamak bagi sahib dengan makna sahabin. Maknanya kalau sahabiyin itu maknanya sahabat Nabi. Ya. Bahwa dan dianya sahabat itu orang yang bertemu ia dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da risalah sesudah kerasulan, mukminan hal keadaan man itu yang beriman, wa mata dan meninggal ia nyaman ala imani atas keimanan. Itulah sahabatnya. Singkat di sini. Beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Ghaira mubtadi' yang kita baca. Karena ini hikayah matan tadi. Ghaira mubtadi'. Ghaira mubtadi'.
Al-mubtadi'u man kharaja, bermula mubtadi'. Ahli bid'ah itu man yang keluarnya dari kebenaran. Keluar dari kebenaran. Apa mana kebenaran? Wal haqqu, kebenaran itu yaitu kulluma, setiap apapun yang muwafaqat dia akan kitabah dan akan sunnah, akan ijma' akiyah. Jadi orang yang keluar dari kitab sunnah ijma' akiyah baru mubtadi'. Maka susah untuk mengecap orang mubtadi' ya. Semua orang punya dalil kan gitu. Nah. Minimal kias. Nah, kalau masih ada kias itu belum mubtadi'. Ini kalau keluar semua menyelisih kitab sunnah ijma' akiyah baru mubtadi'. Nah, itu. Wal bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa makana mukhtara'an. Itu sesuatu yang ada yaitu yang dibuat. Mukhtara, sesuatu yang dibuat, ala ghairi misalin sabiq, di atas ketiadaan contoh yang mendahului. Barang baru lah. Bid'ah itu perkara baru. Gak ada contoh sebelumnya. Syar'an dan bid'ah pada syara' ma'uhdisa, sesuatu yang diadakan akan dianya sesuatu ala khilafi amri syari', di atas sebalik perintah syari', perintah Nabi atau perintah Allah. الشرح ثم أصلي وأسلم ثم أصلي ثم أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل جميع الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في سبيل دين الحق بإحسان إلى يوم الدين عملا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة. رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين. قال الهيثمي سنده ضعيف ولكنه في الفضائل وهي يعمل فيها بالضعيف بشروطه. فائدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرأة بين يدي خطبته وكل أمر طلبه طلبه وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oke. Gitu ya. Nah, mana tadi? Summa usalli, kemudian saya berselawat, wa usallimu, saya memberi salam ala sayyidina, kepada junjungan kami yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Siapa Nabi Muhammad? Afdali kita baca. Kalau kita baca kan afdalu juga boleh, afdala juga boleh. Tapi kalau kita ikuti afdali kita baca. Tapi siapa Nabi afdali? Kalau afdalu dia jumlah baru saya. Tadi gini namanya na'at maktung. Apa namanya? Ya, na'at maktung kita jadikan khobar, mubtadanya mahdu huwa. Dianya Nabi itu afdalu. Ya. Kalau kita baca afdala kita takdirkan amdahu, puji. Na'at ma'tuf saya. Maktung. Na'at yang diputus. Nah. Karena boleh juga na'at ini ya. Nabi Muhammad yang seutama-utama. Atau kita badal, siapa Nabi Muhammad? Afdali jami'il muwahhidin, yang paling utama dari semua orang-orang ahli tauhid. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Coba usah lihat tadi. Kalau ali di sini bermakna setiap orang beriman kan? Di depannya nggak perlu lagi ini. Dan kepada seluruh orang yang beriman. Wa alihi. Misal. Ya kan? Jadi kalau na'at ma'tu huwa afdalu. Ya. Yang kedua Ustaz, kalau badal kita baca afdali. Badal kalau kita baca afdali, kita badal kepada Muhammadin boleh. Na'at juga boleh, ya.
Ini tadi yang 3 itu kalau kita na'at. Afdali kita na'at. Afdala kita jadikan maf'ul. Kita takdirkan saya memuji. Kalau kita baca afdalu, kita jadikan khobar. Mubtadanya huwa. Mumtaz, Kayak i'rab bismillah, Ustaz. Kalau yang ketiga tadi apa Ustaz? Maf'ul ya? Ya. Afdala maf'ul. Maf'ul bagi fi'il. Kita takdirkan amdahu, saya memuji. Akan seutama-utama semua ahli tauhid. Baik, fadhal Ustaz. Langsung. Dan kepada keluarganya Nabi, washabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa man tabi'ahum. Dan orang-orang yang mengikuti akan mereka fi sabili dinil haq, pada jalan agama yang benar. Dengan apa mereka mengikuti? Biihsanin, dengan kebaikan, dengan berbuat baik. Ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Amalan. Ya, kenapa saya berselawat bersalam? Amalan, karena beramal. Bima, dengan hadis. Ruya, yang diriwayatkan akan ianya hadis anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Nabi itu bersabda, iya. Apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara baik, la yubda'u, yang tidak dimulai, akan dianya perkara bihamdillah, dengan memuji Allah, wassalati alayya, dengan berselawat kepadaku, wa aqta'u, maka dianya perkara itu aqta'u, putus ekornya. Abdaru, itu abdar. Abdar apa? Lupa saya. Putus juga, Ustaz. Inna syani'aka huwal abdar, putus keturunan ya. Abdar. Kalau ikut hadis basmalah, fahuwa aqta wa abtar wa ajzam. Ya. Jadi mirip lah. Mirip-mirip lah. Mirip semua sama makna semua. Ya. Cuma secara makna lugawinya saya lupa. Putus juga. Mamhukun itu kabar lagi kan. Bahwa aqta'u abdaru, ini khabar semua. Aqta'u khabar, abdaru khabar, mamhukun juga khabar. Itu dihapus, hilang, min kulli barokah, dari seluruh keberkahan. Rawahu, meriwayatkan akan ini oleh Abdul Qadir Ar-Rahawiyu, oleh Abdul Qadir Ar-Rahawiyu fil Arba'in, dalam kitab Arba'in. Ini nggak tahu ini Ar-Rahawi ini apa Abdul Qadir, yang ada juga saya baca ini seorang ulama zaman dulu itu mengarang kitab Arba'in, isinya kitab tauhid, tapi isinya tasbih semua. Tuhan punya tangan, Tuhan punya betis, Tuhan punya lambung. Nggak tahu itu apa kitab ini yang dimaksud. Sudah dibantah oleh banyak ulama, termasuk Syekh Siddiq Al-Ghumari, saya baca. Tapi kalau Arba'in nak merujuk balik mu'alifnya Ustaz. Ya, Arba'in Ar-Rahawi ini soalnya ada yang kitab Arba'in karangan Syekh Ar-Rahawi. Arba'in tentang tauhid, hadis lemah, tentang tasbih. Nah itu. Karena ada juga Arba'in, banyak Arba'in kan. Arba'in tentang syukur, Arba'in tentang Imam Nawawi kan. Nah itu kelihatannya. Tapi nanti kita cek apa nama pengarang itu, Ar-Rahawi apa Abdul Qadir, saya lupa. Jadi saya punya kitabnya Ustaz. Saya baca. Qala Al-Haythami, berkata oleh Al-Haythami. Ini bukan Ibnu Hajar Al-Haythami. Syekh Nuruddin Al-Haythami biasanya. Pemilik kitab Majma'uz Zawaid. Syekh Nuruddin Al-Haythami. Ulama Apa kata Indo, beliau? Gimana? Ulama Indo bukan? Bukan, ulama zaman dulu. Pengarang kitab Majma'uz Zawaid, tentang tambahan-tambahan hadis. Hadis-hadis yang nggak riwayatkan, nggak ada dalam kitab lain. Majma' Zawaid. Majma'uz Zawaid. Majma'uz. Ada beberapa jilid.
Banyak banget tugas kita Ustaz, Masya Allah. Kitab hadis belum tersentuh sama sekali Ustaz. Baru matan arba'in. Kitab hadis baru matan arba'in sama hadis yang ketemu dalam fikih, dalam kitab-kitab yang nggak akurat kayak Usfuriyah misalkan. Kita pengen ngaji kitab hadis yang jadi pegangan kan. Yang mu'tamadun jangan ya. Riyadhus Shalihin aja kita belum nyentuh Ustaz, Masya Allah. Ini kedua Ustaz. Tak apa Ustaz. Gimana cara mengejarnya Ustaz? Yang penting ada niat Ustaz. Niat. Niat dia murni suci insya-Allah. Ya, yang penting udah kita langkah dulu Ustaz. 1000 langkah ke depan kan mulai dari 1 langkah. Satu langkah lebih baik daripada tidak melangkah apa-apa Ustaz. Ya. Nah itu. Sanaduhu dha'ifun, sanadnya hadis itu dhaif. Lakinnahu, ini kata Syekh Al-Maliki ya. Lakinnahu fil fadaili, tetapinya hadis itu pada fadail, berkaitan dengan fadilah kan. Wahia yu'malu fiha, dan dianya fadail itu diamalkan padanya fadail bidha'ifi, dengan hadis dhaif, bi syurutihi, dengan syarat-syaratnya dhaif. Ada 3 syarat boleh beramal dalam kitab Al-Adhkar. Yang pertama enggak dhaifun jiddan. Yang pertama enggak dhaifun jiddan dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Dalam kitab Al-Adhkar Syekh Nawawi. Kalau saya enggak salah ingat, yang pertama enggak dhaifun jiddan. Yang kedua dia masuk di bawah dalil umum Ustaz. Masuk di bawah dalil umum. Dalil umum, ada dalil umum kan. Kayak berselawat kepada Nabi kan dalil umum banyak kan. Cuma yang ketiga lupa. Apa Ustaz? Oke. Betul Ustaz. Faidatun, ini adalah satu faedah. Syarat ketiga, tidak diyakini sebagai hadis Nabi. Ketika mengamalkannya jangan meyakini itu hadis Nabi. Ntar disebut pembohong atas nama Nabi. Nah itu Ustaz. Tidak sangat lemah, kemudian masuk di bawah prinsip umum, dalil umum. Kemudian ketiga, jangan meyakini kalau itu sabda Nabi. Namanya juga lemah kan? Lemah untuk kita sematkan bahwa itu ucapan Nabi. Faidatun, hadhihi faidatun. Qala al-Imam Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Uhibbu ayyuqaddimal mar'u." Uhibbu, aku suka, ayyuqaddima, bahwa mendahulukan oleh seseorang. Oleh bahwa mendahulukan oleh seseorang baina yaday khutbatihi, di antara hadapan khutbahnya, wa kulli amrin. Kulli amrin ini kita baca. Atau pada yaday, baina yaday khutbatihi wa kulli amrin. Mendahulukan oleh seseorang di hadapan dua khutbahnya dan di hadapan tiap-tiap perkara yang mencari ya, yang mengharapkan ya akannya perkara. Kalau pengen berdoa misalkan. Akan apa ia dahulukan? Hamdallahi, akan memuji Allah Ta'ala. Wasana'a alaihi, menyanjung di atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalata, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, San. Semuanya 122 halaman. Baru 20 halaman. Apa Ustaz? Biar بالعلم بل بالأدب